Ya, perkenalkan, nama saya Sandia. Saya dari kelompok 5, NPM saya 097. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran pariwisata. Yang pertama, arti pemasaran pariwisata adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis profit ataupun non-profit guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang ataupun jasa, menetapkan harga distribusi, serta mempromosikan melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Menurut AMA atau American Marketing Association tahun 2007, pengertian pemasaran pariwisata adalah aktivitas destinasi pariwisata dalam menciptakan dan mengkomunikasikan, menyampaikan dan menukarkan segala penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan dan dengan memberikan keuntungan serta tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas. Menurut Kotler dan Kettler tahun 2016, marketing management as the art and science of choosing target markets and getting, keep and growing customer through creating, delivering and communicating supervisor customer value. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu dalam mengoptimalkan pertukaran yang potensial dengan berfokus pada target pasar tertentu. Berdasarkan pengertian, kami dapat menyimpulkan bahwa pemasaran pariwisata adalah segala aktivitas destinasi pariwisata dalam memilih pasar sasaran, mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan terpilih dengan cara menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan segala penawaran yang dapat memuaskan pelanggan juga lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Kemudian, perbedaan produk, barang, dan jasa dalam pariwisata. Menurut pengertian Fendi Ciptono tahun 1999, barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, dapat disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan juga perlakuan fisik lainnya. Pengertian jasa menurut Kotler dalam Lupioadi tahun 2014 bab 7, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, pada dasar tidak terwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik ataupun tidak fisik. Ketika pelanggan membeli barang dengan harga tertentu, kepemilikan barang tersebut akan berpindah dari tangan satu ke tangan pembeli. Sebaliknya, kepemilikan jasa atau layanan tidak dapat dipindah tangankan. Sulit untuk melakukan evaluasi terhadap jasa atau layanan karena setiap penyedia layanan memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam melaksanakan layanan sehingga sulit untuk menilai layanan mana yang baik dan mana yang tidak. Sedangkan evaluasi terhadap barang relatif jauh lebih mudah untuk dilakukan. Barang dapat dikembalikan ataupun ditukar bila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun, layanan atau jasa tidak mungkin untuk dikembalikan ataupun ditukar apabila disediakan. Barang dan jasa dalam pariwisata dapat kita lihat perbedaannya sebagai berikut. Menurut Burkhardt dan Medlik, yaitu produk pariwisata dapat merupakan suatu susunan produk yang terpadu dan terdiri dari objek dan daya wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan di mana tiap unsur produk wisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen atau wisatawan atau turis. Menurut Medlik dan Middleton, yaitu produk wisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang satu sama lainnya tidak dapat terpisahkan serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke tempat tujuannya dan kembali lagi ke tempat asal. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa
terdapat 3 unsur yang membentuk suatu produk pariwisata, yaitu yang pertama daya tarik dari destinasi itu sendiri, kedua fasilitas dari destinasi, yang ketiga kemudahan dari destinasi. Selanjutnya 3 unsur tersebut menyatu dan menghasilkan citra terhadap suatu destinasi, apakah itu buruk ataupun baik. Berikut ini terdapat 6 unsur produk pariwisata yang memiliki suatu paket pariwisata terpadu yang diuraikan berdasarkan kebutuhan wisatawan. Antara lain, yang pertama, objek dan daya tarik wisata. Yang kedua, jasa travel agent atau tour and travel atau tour operator. Yang ketiga, jasa perusahaan angkutan atau bisa kita sering sebut dengan rent-car seperti itu atau rental motor. Kemudian yang keempat ada pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi, dan hiburan. Yang kelima ada jasa souvenir, dan yang keenam adalah jasa perusahaan pendukung. Memahami produk pariwisata secara mendalam dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami ciri-ciri produk pariwisata, di antara lain, yang pertama tidak dapat dipindahkan. Yang kedua, tidak dapat memerlukan atau tidak memerlukan perantara untuk mencapai sebuah kepuasan. Yang ketiga, tidak dapat ditimbun ataupun disimpan. Kemudian yang keempat, sangat dipengaruhi oleh faktor non-ekonomis. Yang kelima, tidak dapat dicoba atau dicicipi. Yang keenam, sangat tergantung pada faktor manusia. Yang ketujuh, memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam hal investasi. Yang kedelapan, tidak memiliki standar atau ukuran yang objektif dalam menilai tingkat mutu produk. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, usaha pariwisata digolongkan ke dalam jasa biro perjalanan, agen perjalanan wisata, pramu wisata, konvensi perjalanan insentif dan pameran, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata. Yang kedua, pengusahaan objek daya tarik wisata dikelompokkan dalam pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata alam. Yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. Yang ketiga, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Dan yang terakhir, ketiga, usaha sarana pariwisata yang dikelompokkan dalam penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata, dan yang terakhir ada penyediaan kawasan pariwisata. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Eugenius Mario Cristiano Lampur dengan NPM 1933122087. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pemasaran dalam kepariwisataan. Peranan dalam kepariwisataan itu seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan. Pariwisata bisa dikenal oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Karena adanya peran pemasaran, suatu objek wisata dapat dikenal dengan adanya media yang memasarkannya. Pemasarannya itu intinya adalah suatu ilmu mengenai bagaimana orang atau institusi memasukkan segala penawarannya pada konsumen. Penawaran di sini adalah segala hal yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen, seperti barang, jasa, ide, orang, dan tempat-tempat lain, termasuk destinasi pariwisata. Nah, di sini juga ada elemen destinasi. Elemen destinasi itu seperti apa? Di sini adanya interaksi, amenitas atau fasilitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, citra persona. Di sini juga ada organisasi pengelola destinasi. Organisasi pengelola destinasi seperti apa? Di sini secara struktur pemimpin dan melakukan koordinasi. Di sini ada juga pemasaran. Pemasaran itu seperti apa? Pemasaran itu orang yang membuat berkunjung, atau dalam kata lain itu promosi, lebih dominan kepada promosi gitu. Kita mengiklan gitu. Di sini juga ada pelaksanaan di lokasi. Pelaksanaan di lokasi seperti apa? Di sini adalah melebihi harapan atau ekspektasi.
Di sini ada juga menciptakan lingkungan yang cocok. Menciptakan lingkungan yang cocok itu seperti apa? Di sini ada kebijakan, undang-undang, peraturan, dan perpajakan. Pemasaran yang dimaksud dengan menciptakan nilai ini berfungsi agar destinasi wisata dapat terus berlanjut dalam kendali, bukan semata-mata mendatangkan wisatawan dan pada titik tertentu berhenti dikarenakan objek yang dituju tidak menarik lagi. Di sini adanya juga target pasar. Target pasar di sini melalui menciptakan, berkomunikasikan, sudah itu menukarkan, menyampaikan. Berikut merupakan alur yang berhubungan antar pemasaran dengan menciptakan nilai. Menciptakan nilai yang dimaksud adalah nilai pelanggan. Nilai pelanggan seperti apa? Wisatawan yang berkunjung diharapkan memiliki nilai ketiga berkunjung ke lokasi wisata. Antara pemasaran dengan atribut-atribut lain yang berrelasi dengan objek wisata harus saling berkesinambungan sehingga mendukung peranan pemasaran. Sebagai contoh yang kami ambil berikut, bisa dilihat peran pemasaran dalam pariwisata. Nah, itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan pariwisata baru dalam pemasaran internasional yang akan dibahaskan oleh teman saya selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya berkesinambungan dengan berkesinambungan dengan bab yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya sebelumnya. Saya Aminda Sarah, NPM 1933122052. Saya akan menjelaskan mengenai bab pariwisata baru dalam pasar internasional. Bab ini membahas bagaimana suatu pariwisata tidak hanya berpatokan pada ikon wisata itu aja sendiri gitu. Pasti tentunya suatu negara atau suatu daerah akan terus berusaha untuk mengembangkan wisata-wisata baru. Namun saya akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan suatu negara atau suatu daerah untuk mendukung pariwisata baru ini, terutama dalam pasar internasional. Pariwisata baru secara global dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan saya mengambil dari survei World Economic Forum tahun 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata bisa dijabarkan menjadi 4 faktor. 4 faktor itu adalah enabling environment, travel and tourist policy and enabling condition, infrastruktur, natural and cultural resources. 4 faktor ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suatu negara mengembangkan daerah wisatanya. Jadi tidak hanya semata-mata langsung membuka satu objek wisata, tapi harus juga melihat faktor-faktor yang mensupport wisata baru ini. Jika dilihat dalam diagram, faktor pertama yaitu enabling environment itu terbagi menjadi beberapa subfaktor. Subfaktornya adalah business environment, safety and security, healthy and hygiene, human resource and labor market, and ICT readiness. Dalam faktor ini dia menjelaskan mengenai bagaimana suatu wisata dapat berkembang jika wisatawan itu melihat mungkin ada perkembangan bisnisnya, apakah itu bersih, apakah aman, dan bagaimana dengan sumber daya manusia yang mengelola wisata itu sendiri. Selanjutnya untuk faktor yang kedua yaitu travel and tourist policy. Ini dibagi menjadi 4 subfaktor, yaitu prioritization of tourist and travel, international open, price competitive, environment sustainability. Nah, dalam faktor ini menjelaskan bagaimana harga juga mempengaruhi suatu perkembangan objek wisata gitu. Orang pasti akan melihat apa yang mereka tuju dan apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi kompetitif dari segi harganya mereka juga akan mempertimbangkan gitu. Terus selanjutnya adalah bagaimana mindset dari orang-orang di sekitarnya, apakah mereka terbuka dengan para wisatawan atau tidak, itu menjadi faktor juga untuk ada wisata baru. Yang ketiga adalah infrastruktur. Ini adalah poin yang juga cukup penting, bagaimana suatu wisata baru dapat berkembang kalau tidak didukung dengan infrastruktur. Dalam poin infrastruktur terbagi menjadi 3 subfaktor lagi, yaitu air transport infrastruktur, ground and port infrastruktur, dan terakhir adalah tourist service infrastruktur. Ini bisa menjelaskan gitu, karena kan ini berhubungan dengan internasional. Udah pasti satu wisatawan terbang ke negara lain dan mereka harus punya pendukung dari segi bagaimana sih fasilitas di airport gitu, apakah memadai apa tidak, apakah layak gitu. Terus selain itu, selain untuk ketika mencapai di satu daerah, pasti tentunya ada bagaimana infrastruktur untuk berada di daerah itu sendiri gitu, apakah
jalan itu sudah baik atau sudah terbina dengan bagus, apakah pelabuhan ada untuk menyeberang ke satu pulau dengan pulau yang lainnya, dan juga untuk tour service-nya itu apakah sudah didukung oleh suatu negara itu sendiri. Nah, itu tuh harus menjadi pertimbangan jika membuka pariwisata baru gitu. Dan terakhir adalah natural and cultural resources. Ini adalah faktor utama yang dijabarkan oleh World Economic Forum, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu natural resources and cultural resources and business travel. Kalau tidak ada sumber daya alamnya, maka apa sih yang bisa ditampilkan, objek apa yang bisa dijual kepada wisatawan gitu. Jadi pasti untuk mengembangkan suatu wisata baru, terutama di internasional, itu mesti ada natural resources-nya sendiri gitu. Jadi apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dikembangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari faktor-faktor tadi tersebut ke dalam beberapa regional di seluruh dunia. Itu dibagi menjadi Amerika, Asia Pasifik, Europe and Eurasia, MENA atau dikenal dengan Middle East and North Africa, dan yang terakhir adalah Sub-Sahara Afrika. Di dalam tabel kita bisa lihat poin-poin tadi itu diterapkan oleh masing-masing negara gitu, karena masing-masing negara masing-masing benua memiliki beberapa negara yang mana itu akan menjadi ikon dari setiap benuanya gitu. Seperti Amerika, orang tidak hanya mengenal dengan New York saja gitu, tapi pasti ada Kanada, ada Brazil gitu. Jadi bagaimana suatu negara bisa mengembangkan pariwisata barunya, tadi mereka menerapkan poin-poin itu dulu, mereka melakukan survei dulu gitu. Bisa nggak nih di suatu negara yang belum terkenal saya kembangkan gitu. Otomatis mereka akan melihat ke 4 faktor tadi gitu. Kalau misalkan 4 faktor tadi tidak mendukung, otomatis pariwisata baru itu tidak akan diadakan gitu. Karena percuma, itu tidak akan berkembang dan tidak bisa dipasarkan ke internasional. Dari pembagian regional tadi, WEF atau World Economic Forum itu mendukung perkembangan pariwisata baru di mana suatu negara menentukan objek-objek yang bisa dijadikan ikon. Nah, jika dilihat dalam tabel-tabel yang sudah bisa teman-teman lihat di dalam PowerPoint itu, pasti dominan yang menjadi wisata-wisata baru adalah negara-negara yang mempunyai kekayaan alam yang bagus. Contohnya itu ada di United States, Meksiko, Kanada, Brazil, Peru, Australia, Jepang, Cina, Indonesia, India, New Zealand, Spain, Italia, Prancis, UK, Swiss, United Arab Emirates, Israel ataupun maupun South Africa. Itu masih ada sih beberapa negara yang bisa dilihat gitu. Bahkan ada negara-negara yang mungkin teman-teman nggak tahu itu berasal dari benua mana gitu. Itulah sebabnya tadi dibagikan beberapa faktor, ternyata satu negara baru itu bisa menjadi objek wisata di suatu daerah. Nah, selain dari 4 faktor tadi, ternyata untuk menentukan wisata baru bisa dilakukan dengan metode pemasaran lainnya gitu. Negara saat ini membuat wisata baru adalah dengan merujuk ke pariwisataan diposisikan sebagai sektor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Prinsip yang dapat digunakan adalah bahwa tourism is doing business in a smart way. Kepariwisataan adalah melakukan bisnis dengan cara yang lebih pintar. Hal ini dapat dilihat realisasinya sebagai berikut. Mungkin secara tidak sadar, hal-hal yang saya gambarkan ini adalah ternyata salah satu faktor pemasaran pariwisata baru. Contohnya pertama, produsen mobil Amerika Serikat mempromosikan produknya dengan cara meluncurkan trilogi film aksi ilmiah Transformer yang menceritakan tentang peperangan antar makhluk hidup berbentuk robot yang dapat mengubah dirinya menjadi mobil. Ternyata itu adalah salah satu metode pengembangan pariwisata baru dan juga untuk mempromosikan produk salah satu negara. Yang kedua, Universitas Oxford di Inggris menarik perhatian masyarakat dunia untuk berkunjung ke sana melalui film fiksi ilmiah Harry Potter yang menggunakan salah satu ruangan di kampus universitas tersebut sebagai tempat pembuatan film. Secara nggak langsung melalui pemasaran dari film itu bisa mendukung juga pariwisata baru gitu. Jadi orang nggak hanya melihat dia punya pantai, dia punya gunung gitu, tapi dia juga punya nih satu tempat yang menjadi misalkan objek foto ataupun objek lainnya, dan salah satu contohnya adalah di Universitas Oxford itu sendiri.
Yang kedua adalah kota Liverpool di Inggris, menjual pariwisata melalui ketenaran tim sepak bola. Mereka dengan nama yang sama di Liga Inggris dan grup musik legendaris The Beatles. Jadi secara tidak langsung melalui klub bola Liverpool dan juga The Beatles, kota Inggris terkenal tuh dengan objek-objek wisata barunya. Dan yang terakhir adalah Swiss menjadikan pisau lipat dan jam tangan dengan merek Victorinox yang biasa digunakan oleh angkatan bersenjatanya sebagai salah satu souvenir khas negara tersebut dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang bisa saya jabarkan mengenai wisata baru di pasar internasional. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Mahendra Adis Cipta, NPM 19331222044. Di sini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran pariwisata. Dalam komunikasi, pemasaran diperlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel yang terdapat pada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah strategi produk promosi dan penentu harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. Namun, kini hal tersebut semakin berkembang, tidak hanya dalam hal produk, promotion, and price, namun juga mengenai place, people, process, and physical evidence. Saya kurang paham siapa yang dulu mengemukakan konsep 7P ini. Tapi yang jelas sangat berguna bagi penerapan konsep ini dalam komunikasi pemasaran. Dalam marketing mix, perusahaan jasa khususnya ada unsur-unsur atau elemen yang menjadi dasar pertimbangan pengembalian keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran, yaitu 4P ditambah 3P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama, produk. Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya, pelanggan tidak membeli barang, melainkan mencari manfaatnya saja. Pengertian yang ditawarkan menunjukkan sejumlah manfaat yang didapat oleh konsumen, baik barang atau jasa maupun kombinasinya. Yang kedua, price. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena menetapkan harga akan dapat mempengaruhi pendapat total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran, ragam produk, dan pelayanan, serta persaingan. Yang ketiga, place. Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen. Namun sekaligus juga menjadikan biaya rental atau investasi tempat menjadi semakin mahal. Tingginya biaya lokasi tersebut dapat terkompensasi dengan reducing biaya marketing. Sebaliknya, jika lokasi yang kurang strategis akan membutuhkan biaya marketing lebih mahal untuk menarik konsumen agar berkunjung. Yang keempat, promotion. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik bahwa pengendalian penjual atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Tujuan kegiatan promosi antara lain: yang pertama, mengidentifikasi dan menarik konsumen baru; yang kedua, mengkomunikasikan produk baru; yang ketiga, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas; yang keempat, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk; yang kelima, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjual produk; yang keenam, memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk; yang kelima, people. People merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi people yang merupakan karyawan dengan performa tinggi. Kebutuhan konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Kemampuan atau pengetahuan yang baik akan menjadi kompetensi dasar dalam internal perusahaan dan pencitraan yang baik di luar. Faktor penting lainnya dalam people adalah attitude atau motivasi dari karyawan. Moment of truth akan terjadi pada saat terjadi kontak antara karyawan dengan konsumen.
antara karyawan dengan konsumen, attitude sangat penting. Dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti penampilan karyawan, suara dalam bicara, body language, ekspresi wajah, dan tutur kata yang baik dan benar. Yang keenam, proses mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan atau quality assurance, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempat bekerja. Yang terakhir, physical evidence. Building merupakan bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen melalui perusahaan jasa yang memiliki karakter. Perhatian terhadap interior terlengkap termasuk lighting system dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung. Bangunan harus dapat menciptakan suasana dengan perhatian ambience sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung, khususnya menjadi syarat utama perusahaan jasa dengan kelas market khusus. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Hendrik Namayelo, NPM 084. Di sini saya akan membahas poin yang keenam mengenai tantangan dan peluang pasar pariwisata. Yang pertama, tantangan di bidang ekonomi. Ekonomi dapat menjadi tantangan dalam pasar pariwisata, di mana terdapat sumber daya alam yang bisa dikelola untuk dijadikan tempat wisata, namun karena terbatasnya dana untuk mengelola tempat tersebut, sehingga tempat tersebut tidak dipasarkan atau tidak dikembangkan. Yang kedua, tantangan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat menjadi hambatan dalam pasar pariwisata, di mana letak dan kondisi tempat wisata dapat mempengaruhi pengunjung untuk mengunjungi tempat wisata tersebut, sehingga tempat wisata tersebut tidak diketahui masyarakat luas. Yang ketiga, tantangan di bidang teknologi. Teknologi dapat menjadi hambatan dalam pemasaran pasar pariwisata, karena kebanyakan tempat pemasaran pasar pariwisata dilakukan di media sosial. Bagaimana daerah tersebut mau memasarkan tempat wisatanya jika teknologi di daerah tersebut belum berkembang, sehingga teknologi sangat mempengaruhi pengembangan tempat wisata di suatu daerah. Yang keempat, tantangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam pasar pariwisata, yang walaupun ekonomi, teknologi, dan sumber daya alam di daerah tersebut sangat mendukung, namun jika tidak memiliki sumber daya manusia yang mendukung dan memiliki ide dan konsep yang berkelanjutan, maka pengembangan tempat wisata di daerah tersebut tidak akan berkelanjutan. Ya, kita masuk di poin yang kedua, yaitu peluang. Peluang pasar pariwisata. Yang pertama, peluang di bidang ekonomi. Ekonomi dapat menjadi peluang dalam pasar pariwisata, di mana jika daerah tersebut memiliki ekonomi yang mendukung untuk pengembangan pasar pariwisata, maka tempat wisata di daerah tersebut akan semakin maju dan berkembang. Yang kedua, tentang peluang di bidang sumber daya alam. Sumber daya alam yang bagus dan menarik dapat mengundang para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata di daerah tersebut, karena kondisi sangat mempengaruhi wisatawan dalam mengunjungi daerah tersebut. Yang ketiga, peluang di bidang teknologi. Teknologi sangat mempengaruhi tempat wisata di suatu daerah, karena pengembangan teknologi sangat berpengaruh dalam pemasaran pasar pariwisata, yang kebanyakan pemasaran pasar pariwisata dipasarkan di media sosial, sehingga perkembangan teknologi sangat diperlukan dalam pemasaran pasar pariwisata. Yang keempat, peluang sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi pengembangan dalam pasar pariwisata, karena untuk mengembangkan atau untuk memasarkan sebuah tempat wisata dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki ide, konsep yang berkelanjutan, sehingga pengembangan tempat wisata di daerah tersebut terus berkembang. Ya, baik teman-teman, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Bus Bulero.
NPM saya 050. Saya akan menjelaskan lanjutan dari materi kelompok kami, yaitu Sabta Pesona sebagai citra kepariwisataan Indonesia. Sabta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara kita. Kita harus menciptakan suasana indah mempesona di mana saja dan kapan saja, khususnya di tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan dan pada waktu melayani wisatawan. Dengan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman, wisatawan akan betah tinggal lebih lama dan merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan yang indah dalam hidupnya. Sabta Pesona terdiri atas 7 unsur, yaitu aman. Aman merupakan suatu kondisi di mana wisatawan dan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, serta tindakan kekerasan dan kejahatan, dan merasa terlindungi dan bebas dari contoh seperti tindakan kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, dan penipuan dan lain sebagainya. Atau mungkin terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya. Dan juga kecelakaan disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik seperti kendaraan, peralatan untuk makan, minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olahraga yang perlu ditingkatkan safety-nya, keamanan, sehingga rasa aman dan kebetahan para wisatawan bisa terjaga dan kepuasan mereka untuk pergi ke tempat wisata bisa terpenuhi. Ada juga gangguan oleh masyarakat, antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang, asongan, tangan jahil, ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan oleh masyarakat di situ yang bisa mengganggu keamanan wisatawan. Dan yang kedua, ada tertib, yakni suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat, baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas, maupun ketertiban proses dalam menuju ke tempat wisata itu tersebut sendiri. Di antaranya seperti lalu lintas itu sendiri tertib, teratur, dan lancar, alat pengangkutan dan keberangkatan tepat waktunya. Tidak nampak orang berdesak-desakan untuk mengambil seperti tempat artis ataupun menuju tempat wisata. Mungkin adanya ketidakamanan akibat mungkin ada beberapa batasan daerah yang membuat orang harus tertib, namun berdesak-desakan bisa mengganggu kenyamanan. Bangunan dan lingkungan yang teratur dan rapi, informasi yang benar dan tidak membingungkan, sehingga segala macam tindakan yang dilakukan ataupun hal yang diinginkan oleh wisatawan bisa terwujud dengan aman dan nyaman sesuai dengan keinginan mereka, dengan ketertiban yang diselenggarakan. Ketiga itu bersih, yaitu kondisi yang memperlihatkan sifat bersih higienis, baik ada lingkungan, sarana pariwisata, perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Jadi akan terdampak pada lingkungan yang bersih, rumah ataupun hotel serta sarana dalam satu tempat pariwisata tersebut. Dan juga sajian makanan yang bersih dan higienis serta peralatan-peralatan makan yang bersih dan higienis. Serta para pelayan ataupun yang melayani pariwisata itu sendiri dalam keadaan yang rapi, bersih, dan sehingga tidak mengeluarkan bau yang memberikan kesan yang kurang rapi yang akan mengakibatkan kebersihan kerapian itu yang berdampak pada kebetahan dan kondisi yang tidak nyaman akibat dari ketidakrapian dan ketidakbersihan. Dan poin keempat, sejuk. Unsur ini berarti menciptakan suasana yang segar, sejuk, serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah, baik dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal. Untuk itu hendaknya kita semua turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat ataupun pemerintah, berperan aktif dan menganjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan, pemeliharaan kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman masing-masing untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, di halaman sekolah ataupun di tempat wisatawan. Yang selalu juga membentuk perkumpulan yang bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan, dan juga menghiasi ruang belajar, kerja, ruangan tamu, ruangan tidur, dan tempat lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk. Untuk memperkasai berbagai kegiatan yang
dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar, dan nyaman. Dan yang kelima, poin yang kelima, indah. Ini merupakan kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib, dan serasi, baik mengenai prasarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungan, serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib dan tidak terpisah dari lingkungan hidup, baik berupa ciptaan Tuhan yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan tetap dinikmati oleh umat manusia. Poin yang keenam, ramah tamah, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan, serta ringan tangan yang membantu tanpa pamrih. Ramah tamah merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Oleh karena itu harus kita pelihara terus. Oke, dan ini yang ketujuh, kenangan. Merupakan kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat, yaitu kesan di mana kesan fisik ataupun kesan non fisik yang tercermin dalam watak karakter yang telah tercermin dari 6 poin yang telah kita lakukan dari atas. Sehingga kenangan dapat berupa yang indah, menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berwisata di Indonesia dengan sendirinya adalah yang menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain akomodasi yang nyaman, bersih, layanan yang cepat, dan ramah tamah. Jadi semua hal yang telah dilakukan dari atas dari 6 poin tadi yang telah dijelaskan, apabila dijalankan dengan baik, maka kenangan kesan di sini kenangan kesan akan terdapat indah. Dan kenangan fisik bisa melalui souvenir ataupun hal-hal yang bisa diciptakan sehingga bisa dibawa pulang untuk menjadi kenangan fisik. Jadi dari kenangan ini sendiri akan dapat kenangan fisik ataupun kenangan yang akan dibawa akibat dari setelah berwisata, ketertiban, kenyamanan, keamanan yang akan terwujud akan memberikan kesan, dan itu akan menjadi kenangan dan akan juga membantu promosi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk melengkapi materi diskusi ini, silakan teman-teman untuk membantu melengkapi materi ini. Sekian dan terima kasih.